Jadi nggak benar makan toge sekilo 2 kilo sehari terus tiba-tiba besok langsung beranak gitu ya. Nggak mungkin. Paranoid, jangan lupa ya untuk subscribe dan tontonin terus YouTube-nya Noise supaya bisa lebih updated informasi-informasi tentang apa yang tayang di Noise. Racing Angels. Halo Paranoid, jumpa lagi dengan saya Becky Tumewu di Racing Angels, hanya di Noise ID. Oke, nah Paranoid apa kabar? Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja ya. Dan seneng banget nih kita bisa ngobrol lagi. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu. Jadi edisi kali ini bersama dengan Maya Pada. Dan kita akan ngobrol dengan sahabat saya. Jadi ini ya teman lama saya loh Paranoid, teman SMP SMA. Nah, siapakah dia? Dr. Caroline Tirta Jasa. Yeay. Hai Caroline, apa kabar? Apa kabar juga Becky? Baik. Baik ya, sehat ya. Sehat banget. Kelihatan kalau perempuan sehat itu ya bisa produktif, bener nggak? Betul. Beraktivitas, kemudian berkontribusi untuk lingkungan juga. Seperti Dr. Caroline ini nih, teman kecil saya. Nah, Paranoid, kenapa Dokter Caroline kali ini dihadirkan ya dari Maya Pada? Karena kita tuh kepengen membahas tentang kesehatan. Kesehatan bukan hanya sebenarnya kesehatan perempuan aja, tapi sebetulnya kesehatan pasutri juga nih ya Paranoid. Tetapi lebih kepada perempuan sih yang kepingin merencanakan untuk berkeluarga dan nanti pada saatnya memiliki anak. Oke, sebagai dokter, apalagi SPOG dong, ya spesialis obstetrik dan ginekologi. Kenapa sex education yang baik dan benar itu penting, Caroline? Oke. Karena ilmu kesehatan reproduksi ini di masyarakat ini masih jarang dan dianggap tabu. Ngobrolinnya juga bisik-bisik tuh. Ya, ngomongin vagina, ngomongin menstruasi, keputihan, semuanya bisik-bisik. Ya, bisik-bisik dan banyak terjebak mitos, hal-hal yang tidak benar. Jadi ke bawah salah. Ibu yang salah mengajari anak perempuannya ilmu yang salah. Nanti anak perempuannya ngajarin lagi ke yang salah mulu, jadinya turun temurun. Nah, itu yang mesti diluruskan. Kita harus ibaratnya membawa terang lah. Ya, semua perempuan harus tercerahkan ilmu ini. Betul. Karena organ reproduksi ini yang menjadikan Anda seorang perempuan. Iya kan? Adanya keberadaan rahim, keberadaan indung telur, bagaimana memelihara organ reproduksi yang sehat, itu penting banget. Nah, berarti Dokter Caroline, sebetulnya nih pertanyaan yang pertama nih ya, sudut pandang dokter. Udah banyak belum sih atau gimana sih dok ngelihat perempuan Indonesia gitu, seberapa besar kesadaran mereka untuk menjaga kesehatan reproduksi mereka masing-masing? Memprihatinkan satu kata. Ya, karena apa? Coba deh lihat ibu-ibu semua pada grogi kalau suruh datang ke dokter kandungan. Iya kan? Udah takut duluan masalahnya. Nggak ada yang mau diobok-obok sama dokter kandungan. Suruh buka celana dalam, suruh ngangkang di kursi kebesaran. Iya kan? Benar. Paling nggak nyaman memang. Ke poliklinik kandungan itu paling nggak nyaman. Apalagi kalau orangnya memang udah dari sananya udah yang gitu ya. Nggak ini banget, ini kok asing banget gitu kan ya. Betul. Karena itu jarang memeriksakan diri untuk screening pap smear, USG itu jarang banget. Dan kalau diajak ngomong pun kalau pas screening gitu banyak perempuan tidak tahu organ reproduksinya sendiri. Rahim itu letaknya di mana, indung telur itu fungsinya apa. Itu organ yang di dalam tuh. Ngomongin organ di luar juga bingung. Ya, bibir kemaluan itu terdiri dari 2, nggak ngerti. Bahkan jangankan itu, cara cebok yang benar dan baik pun banyak yang nggak ngerti. Jadi anak perempuannya diajarin sama ibu-ibu juga yang tidak mengerti. Padahal itu penting loh, ngajarin yang simple aja. Cara cebok yang benar gimana sih ke anak perempuan kita? Ya kan, Bek? Gimana sih Dokter Caroline cara cebok yang benar? Enggak, ini mumpung dong ada ininya. Tunggu nih, ini teaser dulu nih. Cara cebok yang benar itu adalah dari depan ke belakang. Betul. Ya kan? Betul. Tapi kan kita punya bibir besar dan bibir kecil tuh di tengah. Nah, itu mesti disibak. Dan cebok itu harus dengan sabun ya saat mandi.
Harus dengan sabun. Sabun boleh apa aja? Apa aja boleh. Sekalian sabun mandi boleh. Kan dibilangnya jangan pakai sabun ini karena mengandung itu ini mitos. itu ini. Oh gitu. Itu mitos. Jadi banyak yang cebong nggak pakai sabun, ya dianggapnya sabun itu merusak fungsi sperma. Jadi pada takut yang mau hamil tuh pada nggak pakai sabun semua. Akibatnya infeksi bakteri, malah banyak bakteri jadinya. Infeksi naik ke saluran telur telur mampet, malah susah hamil karena sering keputihan. Gitu. Jadi cebok yang bener itu harus pakai sabun. Nah, jadi tuh nggak main-main ya para noise. Dan kalau kita bicara tentang sex education ya sebenarnya yang kayak gini loh, yang perlu diketahui oleh ya bukan anak-anak kita aja, yang paling utama sebenarnya kita orang tuanya, bener nggak ya? Anak-anak kan nanyanya ke kita. Betul. Jadi jangan juga kalau anak-anak nanya terus kita kikuk kaku udah nggak ngerti. Jawabnya mesti bagaimana? Tapi mesti kembali lagi semua kepada dasar ilmu. Nah, kalau di luar mungkin kalau ada lecet atau apa bisa kelihatan. Iya, yang susah kalau yang di dalam. Misalnya ada miom, kista, polip misalnya, atau bahkan di saluran telur ada pembengkakan saluran telur, itu cuma kelihatan pakai USG transvaginal, matanya lihat ke dalam. Ya, jadi kalau nggak pernah cek nanti kaget-kaget sendiri, loh ada miom besar, udah besar, kista besar, nggak ketahuan, cuma perut melendung aja kayak ibu hamil. Sangkanya hamil tapi ternyata tumor kandungan. Nah, berarti kalau berdasarkan lagi pengalaman sebagai seorang dokter, SPOG, Kak, gitu ya. Berarti Dokter Caroline, apa sih yang sekarang ini sebenarnya paling banyak gitu dialami perempuan yang terkait dengan organ reproduksinya? Oke, jadi karena screening deteksi dini itu masih belum jalan banget ya. Orang itu taunya cuma pap smear. Yang penting saya udah pap smear dok, setahun sekali saya rajin kok. Tapi nggak pernah satu hal yang dilupakan, USG transvaginal. Ya, jadi kalau misalnya kita punya miom ya, miom itu tumor kandungan yang tumbuh di rahim. Ya, atau punya kista, tumor kandungan yang tumbuh di indung telur, atau bahkan polip bisa menyebabkan susah hamil juga tuh. Itu kita bisa tahu secara dini. Sebelum itu miom tiba-tiba membesar atau kista berubah jadi kanker, kita bisa tahu. Kalau ada infeksi mulut rahim atau kanker mulut rahim, infeksi HPV, itu kelihatan dari pap smear. Tapi yang di dalam itu kan lebih luas. Badan rahim, saluran telur, indung telur di kiri kanan itu kan jauh lebih penting. Nah, itu matanya lewat USG transvaginal. Sekalian ngangkangnya sebetulnya, Bek. Jadi lu sekali ngangkang gitu ya, bisa langsung pap smear, langsung USG. Nggak lama, jadi nggak lebih dari 5 menit. Nggak ulang-ulang. Betul, cuma setahun sekali buat diri sendiri. Nggak lebih dari 5 menit dan nggak sakit. Nah itu ya untuk perempuan-perempuan nih. Jadi para ibu juga harus memperhatikan tidak saja kesehatan ibu, tetapi juga kesehatan kalau teman-teman punya anak-anak perempuan. Betul. Kalau laparoskopi gimana tuh prosesnya, Dok? Laparoskopi ini adalah jenis operasi yang cocok buat yang takut operasi sebetulnya. Bagaimana tuh? Karena lubangnya kecil. Jadi nggak belek gede konvensional kayak operasi yang biasa. Karena lubangnya kecil ya, 1 senti, setengah senti ya, kecil-kecil, sembuh lebih cepat ya karena lubangnya kecil. Dan jauh lebih tidak sakit dibandingkan operasi biasa. Tingkat rasa nyeri minimal. Resiko perlengketan sesudah operasinya juga sangat minim. Dan bagi wanita-wanita karir yang mesti balik kerja cepat, itu cocok banget. Jadi dia bisa segera balik, nggak usah cuti lama-lama. Jadi kalau sebuah tumor kandungan bisa diangkat lewat laparoskopi, lebih baik dengan laparoskopi daripada operasi yang belek biasa. Iya ya, jadi sekarang tuh jangan takut juga karena tindakan-tindakan pun sudah jauh lebih modern daripada yang kita bayangkan berlangsung dulu. Gitu ya. Kalau bicara tentang masalah kesuburan gitu ya, dari segi makanan tuh bisa pengaruh nggak sih? Apakah itu memang fakta atau itu mitos? Makanan pengaruh. Makanan pengaruh ya? Pengaruh banget. Karena makanan zaman now itu banyak polutannya.
Ya, mulai dari mikroplastik, dalam wadah-wadah plastik, betul, ya, pengawet, pewarna, ya. Nah, tapi bener nggak kayak misalnya gini, makan toge yang banyak biar subur, atau makan ini gitu yang banyak biar oke nih gitu. Nah, itu mitos dan fakta kesuburan tuh masuknya. Jadi nggak bener makan toge sekilo, 2 kilo sehari, terus tiba-tiba besok langsung beranak gitu ya. Nggak mungkin.